selama 24 jam. Ini karena di daerah-daerah timur itu cukup susah ya untuk elektrifikasinya karena menimbau dari tempat serta kesusahan aksesnya. Nah, jadi saya dari PLTS Atep itu saya coba mengambil salah satu contoh. Jadi yang tadi udah ada harganya di sekitar 14 sampai 17 juta. Di sini saya coba untuk simulasi pasang PLTS 1 kilowatt peak. Jadi harga pasangnya itu sekitar 14 sampai 17 juta lengkap. Di mana asumsi kalkulasinya untuk peak puncaknya selama 5 jam yaitu di jam 9 sampai jam 2 siang. Mengingat ya hari-hari ini cukup panas ya sekarang. Sekitar 5 jam, jadi sekitar 5 kilowatt peak per hari atau 150 kilowatt peak per bulan. Nah, jadi penghematannya itu jika kalau tarif dayanya itu yang terpasang itu 1300 volt ampere, di mana tarifnya itu 1444,7 kilowatt hour. Jadi penghematannya sekitar 216.705 per bulan. Ya, semuanya sekitar 78 bulan atau 0,5 tahun. Mungkin cukup mahal tapi cukup menjanjikan untuk warga-warga yang belum menikmati listrik di mana jaringan transmisinya belum merata di Indonesia. Mungkin itu aja Pak Ihsan, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agnia. Baik, mungkin ini dari kami kelompok 2. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang mengganjal di pikiran rekan-rekan, silakan bertanya. Kami Silakan. open question. Mas Oki dulu. Habis itu tadi sepatu yang resen tadi. Mbak Safira. Oke, 2 dulu nggak apa-apa. Oke, silakan Mas Oki. 3 deh sama saya juga ingin tanya. Boleh ya? Ya, silakan Mas Oki. Siap. Jadi yang mau saya tanya sih, pertama yang itu sih, yang inovasi PLTS. Boleh kembali? Di escape aja, maaf Mas. Dikeluarkan aja slide-nya kalau nggak biar gampang, lebih gampang. Ya intinya yang waktu di inovasi itu kalau nggak salah ada PLTS yang modulnya ganda gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat itu. Nah, saya itu penasarannya sistem atau gimana caranya si modul surya ganda tadi, panel surya berlapis ganda ini, kita tahu ya kalau yang sudah baca atau yang sudah punya dapat ilmu duluan gitu ya terkait dengan energi baru terbarukan, itu kan ada yang namanya shading gitu ya di dalam aplikasinya si panel surya ini kan kita tahu ada shading. Nah, yang bertumpuk itu apakah yang di atas tidak menjadi shading bagi yang lain? Sehingga kan kalau shading yang saya pahami itu kan cuma menutup sebagian yang nantinya bakal jadi hotspot dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau yang ini yang atas udah kena radiasi, terus yang bawahnya itu seperti apa cara cara dia menghasilkan energi listrik yang tadi katanya efisiensinya lebih tinggi gitu ya. Sementara kalau saya pahamnya awam, taunya itu ada shading. Terus itu yang pertama. Yang kedua saya mungkin komentar sedikit gitu ya mengenai regulasi. Tadi ada yang regulasi deh kayaknya. Regulasi mengenai, saya mau sharing mungkin regulasi mengenai PLTS. Kalau misalnya kita punya di rumah, terus kita ekspor ke PLN, kenapa kok tidak dibayar dengan PLN? Ini sih saya cuma pemikiran pribadi gitu ya. Ini hanya pemikiran pribadi.
tidak mengatasnamakan apapun, jangan karena saya dari sana gitu. Karena gini, kita tahu ya, PLN itu ditugaskan oleh negara gitu ya untuk melistriki. Nah, sementara kita tahu sendiri nih bahwa kita dengan regulasi yang sama yang juga dibentuk yang juga dengan regulasi bukan yang sama, dengan regulasi yang lainnya. Jadi kita sudah mau tidak mau ada yang namanya jual beli listrik ke IPP gitu kan. Jual beli listrik ke IPP ini jangan salah, memang tadi ada yang 5.000 megawatt dari 35.000 megawatt itu diperuntukkan untuk PLTS. Tapi sebagian besar lainnya itu kita juga mau tidak mau sudah harus yang namanya, aduh saya lupa, take or pay, TOP. Jadi untuk PLTU yang kita pakai di apa namanya, yang kita mau tidak mau sudah sign kontrak duluan apa segala macam, walaupun PLN sudah melakukan apa namanya, langkah-langkah hukum gimana caranya apa namanya, tetap win-win solution gitu ya di kedua belah pihak. Tapi mau bagaimanapun kita ditugasi sebagai kita ditugasi untuk menjual listrik, tapi apa namanya, kita juga harus mau tidak mau membeli untuk regulasi sebelumnya. Itu kan apalagi untuk yang apa namanya, di tempat-tempat yang terpencil gitu ya. Terpencil kita tahu sendiri biaya operasional jauh lebih besar gitu ya. Bahkan kalau kita ngomongin pengiriman tuh kadang pengiriman kalau ke wilayah tertentu itu jauh lebih mahal daripada barang itu sendiri kan gitu ya. Nah, dari hal-hal tersebut saya berpikir aja gitu. That's why pemerintah kenapa menetapkan bahwa kalau ada ekspor kita atau PLN sudah tidak beli lagi gitu. Karena itu tadi banyak hal-hal yang memang regulasinya juga sudah dibentuk, perjanjiannya sudah dibuat apa segala macam. Kita juga satu-satunya BUMN yang ditugasi untuk melistriki Indonesia. Jadi itu komentar aja sih. Karena agak menggelitik kayak ya itu aja mungkin. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Oki sharingnya. Akhirnya terjawab juga keresahan selama ini ya. Keresahan publik sebenarnya itu Mas terkait dengan regulasi yang terbaru itu. Jadi seolah-olah apa namanya, publik tuh berpikir mereka tuh dihambat untuk menghasilkan listrik dari PLTS yang selama ini terjadi, begitu Mas Oki. Ya baik, silakan ya Mbak Safira tadi juga bertanya, silakan di ini dulu nggak apa-apa. Oh maaf Pak, ini kita langsung nanya semua Pak. Oh ya udah, Ganti-gantian. langsung jawab. Kalau bisa langsung dijawab dulu juga nggak apa-apa. Iya. Untuk mengenai tadi Mas Oki, pertanyaan yang pertama mungkin apa pertanyaan dari Mas Oki apa tadi? Ini penjelasan tentang Berlapis ganda. surya ya. Iya. Gimana kalau misalnya yang lapisan di bawah itu kena shadow dari lapisan atas? Iya. Mungkin saya jelaskan dasarnya. Lapisan atas itu apa namanya, penyerap cahaya gelombang yang ini kan, cahaya matahari itu kan gelombangnya beda-beda ya. Jadi lapisan atas itu mungkin menyerap cahaya yang lebih pendek, sedangkan lapisan yang bawah menyerap cahaya yang lebih panjang. Mengenai shading kalau misalnya udah tahu gimana? Mungkin ini Mas ya. Nggak buat malah saya juga kurang paham ya. Apa dia nggak malah ngebuat si siapa namanya apa namanya sel suryanya itu lebih cepat rusak dan lain sebagainya gitu kan, apa karena hotspot apa, aduh
saya tuh nggak tahu bahasanya ya. Ya intinya itulah kalau si siapa tadi? Oh iya, mungkin kayak tadi misalnya kayak ada suatu apa dari sel surya yang apa yang dijelaskan tadi oleh Mas Fauzi mungkin ya tadi ya ada spot di mana ini menerima cahaya matahari. Tapi dari yang saya ini mungkin dasarnya apa namanya? Enggak ini sih. Mungkin kayak ada cahaya matahari yang ini mungkin yang lolos mungkin ya. Jadi dibikin 2 berlapis ganda gitu. Bagaimana Mas Ridwan yang lebih tahu? Saya hanya mengetahui dasarnya. Atau apakah karena kalau yang shading menjadi hotspot itu kan gara-gara dia shadingnya sebagian, tapi karena dia tertutup merata dari ujung ke ujung dan tidak ada yang kena panasnya beda gitu ya. Ini sih saya cuma cuma pikiran saya doang. Apa itu yang tidak akan menyebabkan hotspot gitu? Karena kan hotspot kan kalau nggak salah kalau ada satu titik yang beda panasnya itu kan dia bakal apa namanya mana sendiri gitu ya di tempat itu ya. Atau gara-gara gitu atau gimana ya? Ini sih saya cuma mikir sendiri doang. Iya. Mungkin ini ya. Bagaimana Mas? Saya agak kurang ini juga sih. Kalau yang berlapis ganda gitu. Oke, siap. Makasih Mas Ihsan. Iya, mungkin saya cuma tadi jelasin tentang dasar cara kerja dari itu yang berlapis ganda. Mungkin maka dari itu dibuat lapisan ganda karena gelombang energi Yang matahari itu. panjangnya itu ya, dia ngambil gelombang yang panjangnya itu ya. Iya, Berarti ya. iya. Oh iya. Siap. Kalau nggak mungkin secara teori liar saya mungkin kayak ini ya. Nggak nutup kayak berlapis tapi nggak nutup gitu. Jadi nggak shadow. Kalau shadow kan sinarnya ini nggak ketangkep. Kayak gitu mungkin. Mungkin saya boleh menambahkan dari sedikit. ilustrasi. Silakan. Jadi ya meskipun ini masih berupa inovasi begitu ya, dan saya juga belum tahu berita terbarunya apakah sudah ada realisasi atau belum, tapi sepertinya belum gitu ya. Nah, untuk panel surya berlapis ganda ini, untuk mekanismenya sendiri pemasangannya, kalau menurut saya gitu ya, opini. Jadi yang ada 2 lapisan, yang satu menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah, seperti ini. Nah, jadi untuk instalasinya sendiri itu nanti di jarak dari atap gitu ya, di jarak dari atap rumah, mungkin sekitar 1 sampai 2 meter. Nah, untuk bagian atas sendiri itu langsung menghadap matahari begitu ya, tegak lurus. Jadi mendapat sinar matahari langsung, mendapat energi foton secara langsung. Gitu ya. Nah, untuk yang menghadap ke bawah ini mendapatkan energinya dari mana? Mendapatkan energi fotonnya dari mana? Nah, dari pantulan cahaya yang menabrak atap begitu ya. Ya betul, Mas Fauzi. Ya seperti itu. Nggak apa-apa Mas, saya baru mau jelasin tadi. Oh iya. Udah nggak apa-apa, lanjut. Ya, soalnya kalau yang di Polban gitu ya, saya di Polban tuh ada panel surya. Nah, panel surya itu dari atap ke panelnya gitu ya, ada rangka cukup tinggi gitu ya, 1 sampai 2 meter. Nah, di bawahnya tuh nggak teduh banget gitu ya, masih panas, masih terang, masih terik gitu ya. Itu pantulan cahaya dari berbagai arah masuk ke situ.
Nah, satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah, energinya, fotonnya dapatnya dari situ. Jadi mekanismenya seperti mendapatkan energi matahari dalam kondisi yang mendung seperti itu, atau hujan. Kan kalau mendung atau hujan itu mataharinya tertutup awan gitu ya. Apalagi kalau mendung, pekat awannya. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Ini mah kondisinya yang menghadap bawah gitu ya, khususnya mendapatkan kondisi cahaya matahari yang mungkin porsinya sama dengan ketika cuaca itu mendung. Seperti itu. Nah, hanya saja ini kondisi di lapangan, padahal realitanya cerah seperti itu. Hanya saja mendapatkan sisanya gitu ya, pantulan dari beberapa arah. Nah, untuk tingkat keekonomisannya sendiri menurut saya kurang efektif untuk sekarang ini, karena untuk satu layer saja, belum ganda gitu ya, itu cost-nya sudah lumayan tinggi, 14 sampai 17 juta kalau tidak salah disebutkan. Kalau untuk 2 layer berarti jadi kali 2 gitu ya. Mungkin balik modalnya bisa sampai 30 tahun seperti itu. Jadi dengan efisiensi, dengan harga yang sekarang itu menurut saya belum cukup ekonomis kalau dilihat dari segi peruangannya gitu ya, seperti itu kira-kira. Terima Karena kasih. kayak ini diskusi aja Mas Fauzi. Soalnya kayak gini ya, kita mengeluarkan 2 gitu ya, kita mengeluarkan 2 panel tapi cuma dapat 1,5 gitu kan. Istilahnya jadinya nggak ekonomis tadi. Iya, siap. Makasih banyak Iya. Mas Fauzi. Ya, intinya Oh, gitu ya sama Mas kok. Oki dan yang lainnya. Untuk yang berlapis ganda itu dari ada keuntungan ada kerugiannya juga. Kalau dari segi keuntungan, yang pertama efisiensinya itu pasti lebih tinggi daripada yang satu layer ya. Dan benar kata Mas Fauzi, masangnya itu di atas satu, di bawah satu. Jadi saling membelakangi gitu. Yang di bawah itu dia akan mendapatkan pantulan, mendapatkan energi itu dari pantulan cahaya, misalkan dari atap ya, misalkan dari atap, atau juga dari misalkan pantulan cahaya matahari ke benda gitu, dia mendapatkan pantulan dari situ juga. Dulu saya juga pernah melakukan observasi waktu S1 dulu terkait dengan itu ya, memantulkan cahaya matahari ke kaca. Dari kaca tersebut saya memanaskan air pakai teko, dan itu lumayan juga energi yang dihasilkannya gitu. Memang untuk saat ini, apalagi di tempat kita di Indonesia, belum bisa belum terlalu cocok ya untuk yang double layer itu begitu. Itu tambahan dari saya. Ya mungkin menambahkan sedikit lagi. Untuk saat ini mungkin daripada menerapkan prinsip double layer, mending layer yang keduanya dititip ke tetangga gitu ya, titip pasang. Jadi efisiensinya bisa dapat 2 gitu ya, enggak 1,5. Iya. Oke, Mas Faiz, silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya mau bertanya, mungkin ini terkait dengan perawatan ya Pak. Oh, bentar Mas. Ya. Bentar Mas Faiz. Tadi sebelum Mas Faiz mau bertanya ya? Iya. Tadi Mbak Safira dulu. Oh iya. Oke. Silakan Mbak Safira. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 2 untuk presentasinya. Saya Safira Cilia dari kelompok 3. Nah, saya ingin bertanya, apakah PLTS bisa made by person atau perseorangan? Jadi dibuat oleh perseorangan gitu. Nah, misalkan bisa, adakah contoh di kehidupan sehari-hari yang bisa menggunakan PLTS tersebut? Terima kasih. Silakan, kelompok 2. Nangkap nggak tadi atau terlalu cepat? Boleh diulang Mbak Safira. Saya ingin bertanya, apakah PLTS bisa made by person atau perseorangan? Jadi dibuat oleh perseorangan gitu. Nah, misalkan ada, apakah contoh di kehidupan sehari-hari yang bisa menggunakan PLTS tersebut? Mungkin saya singgung sedikit ya, Mbak Safira.
ya bisa memungkinkan PLTS dibuat atau dipasang oleh perseorangan. Tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada biaya. Tadi setelah dijelaskan mungkin kalau misalnya mbaknya investor atau miliarder atau crazy rich mungkin bisa. Karena tadi biaya tuh cukup besar. Kedua mungkin lokasi. Soalnya kan beberapa daerah itu kan di Indonesia ini ada misalnya di dataran tinggi, dataran rendah, itu kan mempengaruhi juga tentang terkait kondisi geografis dan sinar matahari mungkin ya. Dan pastikan kalau daerahnya tuh menerima cukup sinar matahari. Selanjutnya ada kualitas instalasi. Mungkin kalau misalnya kita bagi orang awam agak kurang mengerti mengenai kualitas, mungkin harus diperdalam lagi untuk dapat memasang atau menginstal PLTS di rumah. Dan yang paling penting adalah perizinan. Tidak semua atau mungkin kita ada perseroan ya yang utama yaitu listrik, yaitu PLN ya. Dan mungkin ada regulasi yang harus dipertimbangkan tentang perizinan dan persyaratan dari beberapa daerah. Karena ya tidak semua bisa diizinkan. Kecuali ya di luar negeri mungkin bisa. Ya, bagaimana Mbak Safira? Kalau di luar negeri udah bebas Mas PLTS. Malah mereka Iya, Mbak. energi terbarukan. Kalau di negara Eropa itu, kalau di Swiss kan terkenal ternak sapi ya, bahkan untuk untuk kotoran sapinya aja nggak boleh dibuang, langsung menghasilkan listrik sendiri dari ke biogas. Jadi mereka tuh hybrid, ada PLTS, ada biogas, langsung dua. Jadi benar-benar bersih itu negaranya. Kalau di kita kan sedikit-sedikit regulasi ya, apalagi untuk yang on grid udah dipasang 6 bulan 1 tahun, SLO-nya belum keluar, PLTS-nya keburu rusak, dipasang. Sorry ya Mas Oki, emang kelihatannya gitu. Ya, gimana ya? Terkait regulasi sih memang juga terkait itu kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing juga sih sebenarnya. Oke, baik, itu tambahan dari saya, silakan. Gimana Mbak Safira? Jadinya kalau Mbak Safira ingin ingin mengetahui contoh di Indonesia itu ya kalau misalnya ada yang menginstal PLTS secara individu mungkin ya diam-diam gitu bisa dihitung jari. Karena tadi yang paling penting itu perizinan. Kalau misalnya di luar banyak tadi negara maju di Eropa atau ini. Izin nambahin Mbak Isan. Oh iya, silakan. Kalau di tempat dulu itu di Sumba Timur, jadi PLTS ini diaplikasikan oleh perusahaan ya untuk bangunan-bangunan atau rumah pompa yang ada di tengah-tengah perkebunan. Jadi itu kan nggak terjangkau oleh transmisi yang PLN itu yang dari diesel. Makanya rumah-rumah warga itu sama ya rumah standby yang buat jaga pompa itu buat pengairan kebun sama pengairan rumah warga itu pakai PLTS. Makasih. Ya, oke, baik. Berarti itu off grid ya. Udah aman kalau off grid mah. Bagaimana Mbak Safira? Oh, jadi sebenarnya bisa ya. Cuma terkait perizinan aja gitu. Iya. Iya itu paling penting. Tapi kalau ilegal itu kan ya gimana? Tapi kalau masang satu model, dua model nggak apa-apa kok Mbak Safira buat di rumah. Mana tahu mau nonton TV kan. Iya.
Atau buat penelitian ya nggak apa-apa sebenarnya. Iya, tapi kalau misalnya buat satu rumah itu ya, Jangan. bisa ditanyakan Oke, ke Mas Oki mungkin. Oke, siap. Makasih Mas Isan. Gimana Mas Sampai Isan? Sami. Kalau buat satu rumah bisa ditanyakan ke Mas Oki katanya. Tapi ada tetangga saya, ini diskusi aja. Tapi ada, bukan tetangga saya sih, saudaranya. Saya punya saudara, dia punya tetangga itu masang sendiri tanpa SLO apa segala macem tuh, kayaknya nggak ada masalah amat gitu ya. Karena kan kalaupun ada P2TL dan lain-lain itu kan yang dilihat itu kan Off grid apa beda on ya. grid, Mas? Off grid apa on Off grid grid yang yang masalahnya? pasti. Yang Oh, pasti kalau off off grid mah iya, yang perlu ini tuh on grid, Mas. Kalau off Oh grid iya, mah PLN masing-masing. nggak terlalu Iya permasalahkan kan. betul. Ya, terima kasih. Udah jawaban dari orang dalam. Oke, mungkin tadi sudah jelas ya Mas Safira ya. Lanjut ke pertanyaan Oke, Mas Faiz terakhir. Ini Ya, satu kelompok aja udah mau 2 jam ya, luar biasa. silahkan tadi yang ingin bertanya. Kak Mas Isan mau bertanya ini berkaitan dengan maintenance ya. Maintenance-nya kan memang kalau PLTS itu memang simple. Simple dalam artian cuma dilap aja gitu kan ya. Itu modulnya, Mas. Oh iya, modelnya. Nah, pertanyaan saya itu modul panel surya kan di Indonesia kita ini terdapat 2 cuaca, hujan sama panas. Nah, semisal kena hujan kan ada potensi asam gitu ya. Nah, itu apakah hanya dikasih air lalu dilap atau ada penanganan lebih lanjutnya? Gitu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Mas Faiz. Ya, kita mungkin diskusi aja ya. Boleh. Tadi kalau terkena asam gitu ya. Ya, potensi asam lah. Ya itu kalau misalnya serius mungkin kayak misalnya asamnya mungkin mengandung pH yang tinggi gitu. Mungkin harus harus diganti. Soalnya itu kan udah rusak komponen elektronik gitu dari panel surya. Kalau saya sih pernah mikir kalau itu dikasih sebuah cairan basah gitu kan ya sebagai penetralizer, ya itu kira-kira mungkin bisa kali ya. Iya Mas, maksudnya mungkin tergantung dari keasaman ini ya, keasaman cairannya mungkin kalau misalnya masih di batas yang mungkin aman atau tidak. Sampai ini kan kalau PLTS itu kan apa namanya ada lapisan pelindungnya ya kayak kaca gitu kalau nggak salah di luar. Nah itu kan gunanya untuk melindungi melindungi PV-nya itu, melindungi suryanya. Jadi mungkin kalau misalnya asam itu tidak merusak casing atau apa tadi kacanya itu, mungkin bisa dilakukan tadi seperti yang Mas Faiz sarankan apa yang tadi basah gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya udah sampai melelehkan atau merusak case itu kayaknya harus diganti tadi yang setelah saya jelaskan tadi, mengganti komponennya. Itu untuk meminimalisir kerusakan lebih lanjut dari ini. Dari apa namanya? Dari selnya, dari suryanya. Oke. Terjawab. Iya, Mas. Soalnya kan kalau misalnya ini tadi ada bagian kayak misalnya ntar takut ada kerusakan pada kabel atau inverter atau malah kerusakan secara keseluruhan gitu. Ya daripada ini mending diapain sebelum hujan ya.
Betul. Ya, baik. Ya, untuk funnel-nya itu sendiri itu kan terdiri dari beberapa dari beberapa struktur, ada bingkai, ada kaca, ada enkapsulasi, ada sel fotovoltaik, terus bahan enkapsulasinya itu terus lempar insulasi, terus baru yang terakhir itu kotak junction. Ya, kalau selama lapisan terluarnya kan benar kaca ya. Biasanya kalau kita lihat itu kacanya kan tebal ya. Nah, itu biasanya sudah diuji dulu, Mas. Diuji ketahanannya itu dengan berbagai macam cuaca ya. Berbagai macam cuaca itu kalau nggak lolos itu nggak dipasarkan, Mas. Begitu, Mas Faiz. Makanya mereka berani klaim itu 10 sampai 15 tahun berani klaim untuk modulnya, asuransinya. Gitu, Mas, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Vendro. Itu juga jadi ini ya mungkin ilmu bagi kita. Iya, terima kasih juga Pak Vendro sama Pak Ihsan juga atas jawabannya, Pak. Oke, baik. Silakan ditutup kelompok satu. Satu lagi kelompok satu ya. Tolong di nama kelompoknya di slide-nya dikasih tahu. Ya, maaf Pak, saya tutup. Ya, nanti Baik, slide-nya dikirim ke saya nggak apa-apa lewat WA aja nggak apa-apa. Dikasih nama kelompoknya. oh itu satu orang yang kirim apa masing-masing Satu orang pribadi? aja, nggak usah banyak-banyak. Oh iya, baik, terima kasih Pak Vendro dan rekan-rekan atas perhatiannya dan atas ilmu yang sudah kita dapatkan. Semoga berkah ya atau menambah ilmu bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kelompok 3 atau kelompok 1? Kelompok 1. 3. Kelompok 1. Silakan. Ini aja ya di ringkas yang sekiranya tadi udah 3 boleh. Tahu udah sama itu diringkas aja nggak apa-apa. Hari ini. Takutnya ini kalau presentasinya diskusinya enak nih sampai jam 12 malam. Besok saya langsung taper. Semuanya pada taper kan saya aja. Apalagi yang Indonesia Tengah. Oke, silakan kelompok 3 atau kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu ya untuk kelompok 2, presentasinya sangat menarik dan wah bagus tuh. Oh gitu reaksi caranya. Udah bisa reaksi. Gimana caranya? Wah, keren. Oke, baik, silakan kelompok 3 atau kelompok 1. Monggo. Oh ya, sudah. Silakan. Baik, jadi saya udah daftar ya. Oke, jadi untuk memulai presentasi pada malam ini, mungkin ini sedikit tapi bisa menjelaskan semuanya. Dan ini presentasi dari kelompok 1 yang terdiri dari nama panggilan Pak Adib, terus Pak Akbar, Pak Aji, terus Pak Arif, terus saya sendiri Pak Faiz, terus Pak Fani, terus Pak Gifari, lalu Pak Oslan, terus Pak Raymond, lalu Pak Oki, dan terakhir Pak Yinko. Dan untuk dimulai presentasi hari saat ini, dimulai dari saya dulu. Next. Jadi, sebagaimana kita tahu, sistem PLTS itu merupakan dari
pengubahan energi ya, pengubahan energi dari sinar matahari menjadi energi listrik. Namun PLTS sendiri tidak hanya satu unsur atau satu komponen saja, namun terdiri dari berbagai komponen untuk merubah menjadi listrik, yaitu mulai dari modul, lalu inverter, lalu baterai, dan sebagainya. Nah, jadi untuk menjadi definisi sistem PLTS sendiri itu adalah mulai dari sistem sendiri itu adalah perangkat atau unsur saling berkaitan, komponen terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan untuk mengubah energi sinar matahari, elektromagnetik sinar matahari menjadi energi listrik. Untuk selanjutnya dilanjut. Oke, saya melanjutkan dari Mas Faiz. Jadi melanjutkan dari tadi definisi sistem PLTS. Selanjutnya kita masuk ke bahan-bahan PLTS ya. Jadi umumnya PLTS itu atau solar panel dibuat dengan bahan semikonduktor yang elektrovalensinya 4. Ada 2 bahan di sini. Ada germanium dan silikon. Cuma untuk silikon sendiri lebih banyak digunakan karena dia lebih murah, melimpah, dan yang semikonduktor yang termasuk kuat. Mungkin tadi udah sempat dijelaskan sebelumnya ya sama kelompok sebelumnya. Jadi si silikon itu dia elektron valensinya 4. Jadi dia bentuk ikatannya seperti berikut. Lanjut. Nah, tadi mungkin juga udah sempat dijelasin sama kelompok sebelumnya. Jadi untuk material solar panel sendiri itu dia ada 2 tipe semikonduktor, yaitu tipe N dan tipe P. Tipe N sendiri itu bisa didoping dengan atom-atom dengan elektrovalensi yang 5. Jadi nggak cuma fosfor, ada fosfor, asten, dan antimon, dan bentuk-bentuk elektrovalensi 5 lainnya. Mas. Terus ada semikonduktor tipe P, itu dia didoping dengan elektron atom-atom yang elektron valensinya 3. Contohnya baron, gallium, dan aluminium. Jadi mereka ini nanti digabungkan, disatukan tadi seperti penjelasan sebelumnya di kelompok sebelumnya, menghasilkan solar panel. Lanjut, Mas. Lalu selanjutnya konstruksi dari ikatan atom dari semikonduktor untuk solar panel tuh saya cari dari beberapa referensi, ada 3. Pertama ada amorf, polikristalin, dan monokristalin. Bedanya di sini mereka punya tingkat efisiensi berbeda-beda ya. Jadi amorf itu kecil sekitar 5-10%. Untuk sekarang tuh setahu saya dari yang saya baca ini udah kurang banyak digunakan. Yang sekarang sering digunakan itu adalah monokristalin dan polikristalin, di mana efisiensinya itu berentang antara 15-20% untuk monokristalin dan 13-16% untuk polikristalin. Lanjut, Mas Aslan. Lalu ini contoh dari bentuk tampaknya. Jadi untuk monokristalin itu dia kristal-kristalnya dia berbentuk bar atau wafer yang rapih susunan atomnya. Dan polikristalin itu bentuknya dia terlihat ada fragmen-fragmen silikonnya. Seperti itu. Lanjut, mungkin bisa lanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, ini langsung aja Pak, atau gimana? Moderator, langsung aja mungkin ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja. Lebih dalamnya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Cara kerja secara umum dari PLTS itu sendiri itu dari cahaya matahari ditangkap oleh modul fotovoltaik, yang dimana di dalam modul tersebut terjadi proses konversi energi dari cahaya menjadi energi listrik.
sebelum memasuki media penyimpanan, yaitu yang biasa digunakan adalah baterai. Biasanya agar arus dan tegangannya dapat dikontrol, maka aliran listrik dari modul masuk terlebih dahulu kepada biasa disebut solar charge controller, dan arus yang dihasilkan oleh PLTS itu sendiri adalah arus DC. Mungkin itu aja secara singkatnya. Dapat dilanjut? Baik, dilanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen PLTS seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Koko. Di sini bersumber dari buku panduan pengelolaan lingkungan PLTS dari karya dari Kementerian SDM. Di sini ada 14 komponen. Adapun perbedaan PLTS off-grid dan PLTS on-grid itu terletak pada komponen baterai, di mana PLTS off-grid itu menggunakan baterai untuk penyimpanan energi listrik di malam hari. Nah, yang pertama itu ada modul fotovoltaik tipe kristalin. Itu prediksinya itu 20-25 tahun. Yang kedua ada solar charge controller, itu prediksi lifetime-nya itu 5-10 tahun. Selanjutnya ada inverter atau charge, itu 10 tahun. Penyangga PV modul 20-25 tahun. Lanjut. Selanjutnya ada baterai, itu lifetime-nya 5 tahun. Combiner box itu 5-10 tahun. Solar atau baterai inverter itu 10 tahun. Selanjutnya panel distribusi itu lifetime-nya 10 tahun. Kabel listrik 10-15 tahun. Next. Selanjutnya itu ada rumah pembangkit atau powerhouse, itu 20 tahun. Sistem pentanahan dan penangkal petir itu 5-10 tahun. Ada di tiang distribusi dan lampu penerangan itu 5-10 tahun. Dan ada energi limiter 5-10 tahun. Dan yang terakhir ada piranometer, itu lifetime-nya 10-15 tahun. Demikian. Terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya mau ngejelasin tentang sistem PLTS gitu ya. Sistem PLTS itu kan ada yang off-grid, ada yang on-grid. Bedanya apa? Gampangnya secara awam gitu ya. Off-grid tuh tidak tersambung ke sistem yang besar. Kalau di Indonesia tuh PLN. Tapi kalau on-grid nyambung dia ke sistem yang lebih besar. Nah, ini ada tiga sebetulnya kalau menurut buku itu ya. Yang pertama itu ada yang tersebar atau solar housing system. Jadi kita rumah-rumah pribadi gitu ya, atau itu kita pakai untuk pemakaian sendiri. Lalu ada yang terpusat. Yang terpusat tuh jadi kayak misalnya contohnya tuh di 3T gitu ya, yang contohnya di 3T, di pedalaman-pedalaman, di satu desa itu dibuat secara terpusat, nanti di dalam satu desa itu baru dialirkan listrik melalui satu yang terisolir itu dari satu sistem yang terpusat itu. Nah, terus ada lagi sebetulnya hybrid ya. Kalau hybrid itu gimana? Kalau hybrid itu jadi kita tahu ya, kalau misalnya si solar atau apa namanya ini PLTS ini mungkin mampunya hari ini kan baru karena dia tergantung sama cahaya dan lain-lain gitu ya. Dengan cuaca, maka dia kan cuma bisa peak load ya, nggak bisa base load. That's why juga kenapa kita mungkin kalau misalnya ada yang kurang itu kita bisa pakai energi lainnya untuk masuk ke dalam sistem kita itu untuk yang hybrid. Mungkin itu boleh dilanjut. Baik Pak, untuk selanjutnya PLTS sistem on-grid. PLTS sistem on-grid ini yaitu sistem pembangkit yang terhubung langsung atau interkoneksi dengan sistem grid ya, sistem grid yang terutama di jaringan PLN. Dalam PLTS on-grid ini sama, ada panel surya, ada inverter, ada KWH, ada tidak ada baterai ya, tapi sistem on-grid ini bisa transaksi jual beli Pak, atau
ada KWH Exim ya, ekspor dan import. Jadi di sini bisa terima untuk pemakaian sendiri dan juga bisa terima pemakaian dari sistem grid atau sistem yang sudah ada. Jadi nanti tercatat di dalam sistem KWH ekspor dan import. Komponennya sama, ada panel surya, inverter, energi listrik, net meter, dan sistem listrik publik. Selanjutnya dari rekan kami. Ya, berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi keluaran dari daya panel surya. Satu yaitu adalah radiasi sinar matahari. Berikutnya adalah orientasi dan elevasi pada modul fotovoltaik yang mempengaruhi juga. Dan ada juga bayangan benda atau yang biasa disebut dengan shading. Berikutnya adalah kenaikan temperatur yang bisa terjadi pada modul fotovoltaik juga. Cek. Baik, untuk berikutnya itu ada permasalahan yang shading. Itu shading atau bayangan adalah masalah yang sangat penting karena dapat mengurangi kinerja sistem dan juga mempengaruhi kondisi modul fotovoltaik. Nah, ketika PLTS itu terkena bayangan, sebagian pelepasan panas pada sel cenderung meningkat atau disebut dengan hotspot dan dapat mengurangi umur modul fotovoltaik. Nah, di situ ada dua gambar. Yang sebelah kiri itu merupakan contoh dari shading, sedangkan yang kedua itu yang di sebelah kanan itu merupakan contoh dari hotspot yang dapat dilihat melalui kamera thermal. Next. Nah, ini merupakan beberapa contoh efek dari adanya hotspot. Yang pertama itu microcrack pada sel surya. Nah, microcrack itu adalah retakan kecil pada sel surya yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Nah, yang kedua itu ada area sekitar interconnect terlihat seperti terbakar. Next. Ya, kelewatan, Mas. Yang ketiga itu ada solar glass-nya yang pecah. Dan yang terakhir ada snail tracks atau tanda yang menyerupai jalur siput yang timbul di atas permukaan sel surya pada suatu panel surya. Next. Nah, bagaimana cara kita menghindari penurunan produksi energi PLTS? Itu ada 4. Yang pertama itu ada identifikasi lokasi dengan benar. Dengan cara melakukan identifikasi lokasi dengan benar selama studi kelayakan untuk memastikan bahwa modul fotovoltaik akan bebas dari bayangan di sepanjang hari dan di sepanjang musim dalam setahun. Yang kedua itu ada desain dengan benar tata letak lokasi PLTS, yakni desain dengan benar tata letak tiap lokasi PLTS, rangkaian modul fotovoltaik harus memiliki jarak yang cukup satu sama lain untuk menghindari bayangan dari rangkaian modul voltaik yang berdekatan atau dengan bangunan yang lebih tinggi di sekitarnya. Yang ketiga itu ada bebas dari bayangan pada proses commissioning. Selama proses commissioning, pastikan modul fotovoltaik bebas dari bayangan di setiap saat dan pertimbangkan kemungkinan bayangan di masa mendatang, misalnya pohon yang tumbuh. Dan yang terakhir itu ada tumbuhan yang berada di bawah rangkaian modul fotovoltaik harus rendah. Nah, jadi tumbuhan yang berada di bawah itu harus rutin untuk dilakukan pembersihan dan pemotongan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kawan saya.
Ya, terima kasih Bang Oslan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari PLTS. Untuk kelebihannya sendiri itu, yang pertama ada yang pasti ramah lingkungan karena proses pembangkitan listrik dari sinar matahari saja tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara yang berkontribusi positif pada lingkungan. Kemudian untuk biaya operasionalnya itu relatif rendah. Karena sinar matahari adalah sumber energi yang gratis, pemeliharaannya hanya memerlukan pembersihan secara berkala, seperti hanya dielap saja, mungkin seperti itu. Kemudian untuk skalabilitas, PLTS dapat diinstal dalam berbagai skala, mulai dari instalasi kecil di rumah, tangga, hingga proyek besar. Contohnya itu kalau di instalasi kecil di rumah bisa dipasang di atap, kemudian kalau yang proyek besar itu seperti di Cirata itu sendiri. Kemudian yang keempat, yaitu mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Nah, yang pertama, karena PLTS membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang sumber dayanya terbatas dan berdampak buruk pada lingkungan. Boleh di next. Kekurangannya. Nah, tadi ada kelebihan, sekarang ada kekurangan. Dari kekurangan PLTS itu sendiri, yang pertama biaya awalnya itu tinggi. Meskipun biaya operasionalnya itu rendah, biaya instalasi awal PLTS masih tinggi. Namun ini cenderung berkurang, sekarang itu berkurang karena dengan perkembangan teknologi dan skala produksi yang lumayan lebih besar. Kemudian variabilitas cuaca. PLTS sangat tergantung pada sinar matahari. Jika cuaca mendung atau malam hari, produksi listriknya akan menurun atau bahkan berhenti dan diperlukan penyimpanan energi atau sumber energi tambahan untuk mengatasi ini, yang dimana biasa itu menggunakan baterai. Kemudian yang ketiga, ada lokasi yaitu terbatas. Efisiensi PLTS lebih tinggi di daerah dengan cahaya matahari yang cukup panjang tahun. Nah, di daerah dengan musim dingin atau cuaca berkabut, mungkin tidak cocok untuk dipasang PLTS itu sendiri. Dan yang keempat, kemudian ada masalah bahan kimia. Produksi panel surya melibatkan penggunaan beberapa bahan kimia berbahaya seperti silikon dan kadmium. Nah, untuk pemrosesan limbah dari produksi dan pemusnahan panel yang rusak dapat menjadi masalah lingkungan. Untuk kekurangan dan kelebihan dari PLTS. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya lanjutkan terkait dengan potensi, isu, dan regulasi PLTS fotovoltaik di Indonesia. Yang pertama terkait dengan potensi ya. Dikenal sebagai negara tropis, Indonesia dapat menghasilkan listrik melalui panel surya fotovoltaik untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan dengan biaya yang kompetitif. Diketahui, Indonesia memiliki sinar matahari yang konsisten sepanjang tahun, sehingga dapat memproyeksikan potensi energi matahari yang sangat besar untuk pemanfaatan dalam energi fotovoltaik. Kemudian di sini rekan-rekan bisa melihat di tabel nomor 1 ya. Itu ada potensi terkait dengan jenis PLTS. Yang pertama ada on-grid, itu mencapai 3.200 gigawatt. Untuk off-grid-nya itu mencapai 1.400 gigawatt. Dan untuk PLTS yang terapung itu mencapai 28,4 gigawatt. Nah, kemudian untuk saat ini ada beberapa PLTS yang memiliki kapasitas tinggi. Yang pertama itu ada di Kupang, di Sulawesi Selatan itu 15 MW. Kemudian ada Sengkol di NTB itu 5 MW. Yang ketiga ada PLTS Selong di NTB juga itu 5 MW. Kemudian kalau berbicara tentang energi baru terbarukan, itu yang paling besar ada di PLTS dan PLTA Cirata. Untuk PLTA-nya itu sekitar 1.008 MW dan untuk PLTS-nya itu sekitar 1 MW peak. Di mana luasan PLTS dan PLTA tersebut sekitar 200 hektar. Namun yang masih digunakan itu sekitar 3% atau 9,2 hektar. Kemudian bisa dilihat di gambar 2. Nah, ini saya ambil dari website resmi Kementerian SDM, di mana mungkin rekan-rekan pernah mengunjungi atau mungkin belum tahu ya. Ini itu
map di mana bisa menunjukkan potensi tenaga surya yang ada di Indonesia. Nah, di gambar nomor 2 itu kan ada titik-titik kecil orange. Nah, itu kalau di zoom nanti seperti di gambar 3. Ini saya zoom di daerah Depok. Nah, di situ bisa kelihatan beberapa potensi seperti luasannya, kemudian megawattnya berapa, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa langsung mengunjungi dan menganalisis nih terkait dengan potensi tenaga surya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kemudian kemarin saya input dari data Indonesia Solar Summit pada bulan Juli kemarin, di mana berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM, potensi di NTT itu yang terbesar, itu mencapai 28,4 gigawatt. Potensi tersebut terdiri dari PLTS on-grid sebesar 20 gigawatt dan off-grid sebesar 7,6 gigawatt. Yang kedua diraih oleh Jabar, kemudian Jateng, dan disusul oleh Jatim. Next. Nah, ini terkait dengan isu. Pertama, ada biaya produksi yang tinggi. Ini lebih ke mahalnya ongkos untuk energi terbarukan. Seperti membuat ini instalasinya, itu sekitar 14-17 juta per kilowatt peak. Bersaing dengan energi yang tak terbarukan karena lebih murah ya, yaitu batu bara. Kemudian untuk subsidi tidak efisien, di mana presentase untuk APBN itu dialokasikan untuk subsidi bahan bakar fosil. Kebijakan itu tidak mendukung transisi ke EBT, energi terbarukan. Kemudian yang ketiga ada ketidakpastian dalam regulasi. Ini masih belum stabil terkait dengan regulasinya. Mengingat urgensinya meningkat, peraturan yang berlaku untuk EBT itu sering menghadapi perubahan selama beberapa waktu terakhir, sehingga kerap kurang menarik untuk dijual ke investor, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu regulasi. Mungkin sebagian besar sudah dijelaskan ya sama kelompok 1, saya menjelaskan inti-intinya aja. Berdasar peraturan Perpres ya, nomor 22 tahun 2017 tentang RUEN atau Rencana Umum Energi Nasional, pemerintah telah memproyeksikan pembangunan PLTS yang mencapai 6, gigawatt di tahun 2025 atau sekitar 23%. Kemudian 45 gigawatt di tahun 2050. Nah, untuk beberapa regulasi lain itu ada dari Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional. Kemudian ada juga peraturan dari Menteri ESDM nomor 16 tahun 2019 tentang PLTS atap. Kemudian ada juga peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2022 tentang tarif penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan oleh PLTS atap. Dan ada juga peraturan Menteri ESDM nomor 13 tahun 2022 tentang skema pembayaran tarif tenaga listrik yang dihasilkan oleh PLTS atap. Seperti itu. Untuk selebihnya sudah disampaikan oleh kelompok 1. Next. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada kurang lebihnya. Mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Fahri. Dari kelompok 1 akan membuka pertanyaan. Dan untuk di sini Pak Ihsan sudah melakukan raise hand ya. Nah, silakan Pak Ihsan untuk pertanyaannya. Baik, mungkin ini mengganjal ya. Jadi kan, maaf ya, terima kasih telah dipersilahkan. Tadi kan ini, kalau nggak salah ada shadow ya, kerusakan dari shadow gitu. Dan saya kan tadi berhubungan saya menjelaskan tentang maintenance PLTS, apakah ada bagaimana kalau misalnya itu kerusakan dengan shadow, gimana tuh maintenance-nya yang pertama. Yang kedua, itu kan ini ya Mas ya, apa namanya, satelit ya, satelit itu kan dari surya juga. Itu dia masuk ke kategori mana Mas ya? Dalam tadi kan ada transportation mounted atau
yang lain-lainnya gitu, apakah masuk ke transportation atau yang mana gitu Mas? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Pak Ihsan pertanyaannya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin dari tim kami bisa menjawab lebih dulu selagi menunggu pertanyaan. Izin menjawab yang untuk pertanyaan pertama ya, kerusakan shadow itu kalau dari saya, yang saya baca kemarin-kemarin ya itu untuk kalau udah rusak itu dia ini sebaiknya diganti komponennya karena itu misalkan seperti yang tadi ada yang terbakar, itu dia akan mengurangi apa namanya produktivitas dari panel surya itu sendiri. Jadi lebih baik untuk diganti. Nah, untuk cara mengakali agar tidak terjadi kerusakan ya paling bisa itu yang seperti tadi saya paparkan di slide ke berapa tadi ya? Slide ke-17. Jadi itu dari benar-benar dari desain awal dari peletakan PLTS-nya itu sendiri. Jadi kalau emang udah rusak ya terpaksa komponen harus diganti seperti itu mungkin. Ya, satu lagi untuk maintenance-nya kalau ditaruh di atas itu perhatikan ini ya. Perhatikan pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Kalau seandainya pohon-pohonnya tidak dihabiskan, itu bakal tumbuh lagi dan bakal terjadi shading lagi. Jadi harus ada maintenance yang berkala juga untuk lingkungan sekitarnya. Gitu. Bagaimana Mas Isan? Tapi Pak, maaf Pak, kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang ini gimana Pak? Misalnya kan tadi saya masang di rumah gitu Pak ya, VRTS gitu kan, kalau misal dibolehin gitu. Nah terus kayak ada sebelumnya kan nggak ada gitu kayak gedung atau pohon. Tapi kalau ada gimana Pak? Kan itu kayak kejadian yang tidak terduga gitu. Gimana ya? Kalau kayak gitu ya udah Mas, berarti harus dipindah ke tempat yang tidak ada shadow-nya. Kalau Iya, kayak Pak, gitu kan apa masa saya namanya pindah ya? rumah? Pentingnya ini ya, pentingnya regulasi ya. Pentingnya regulasi dan salah satunya lagi pentingnya itu survei and pemetaan, survei and mapping. Itu sangat penting juga sebenarnya. Makanya salah satu mata kuliahnya yang di kurikulum RSD itu ada survei and mapping. Kalau itu kan udah under control ya Mas Isan ya, Pak Isan. Iya. Tiba-tiba aja ada yang bangun apartemen di sebelah rumah, udah alamat ya. Pindah rumah Pak. Oh, pindah rumah. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Kalau itu masih ada satu pertanyaan lagi ya? Iya, yang kedua. Jika berkenan. Mohon maaf izin menambahkan. Terkait hal tersebut, sebelumnya itu udah ada SOP-nya ya, terkait dengan teknisnya. Jadi untuk pemasangan itu masyarakat perlu ini, ada petunjuknya dari pihak produsen. Kemudian terkait dengan pengujian, kemudian sambungan dengan jaringan listrik PLN, itu juga ada ininya dari produsennya, seperti itu. Nah, untuk tadi yang terkait dengan perizinan PLTS, itu untuk perorangan di bawah 500 kW itu tidak diperlukan ini, izin. Cuma hanya membuat surat aja terkait penggunaan PLTS perorangan seperti itu. Berarti Jadi terkait dengan 500 kW itu nggak perlu SLO ya, Mas Fandi? Iya, cuma ini, ya betul, cuma surat ini aja pemasangan seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih tambahannya Mas Fandi Prianto. Oke, silakan. Pertanyaan yang kedua tadi terkait satelit.
Baik, terima kasih Mas. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua akan ditanyakan oleh Pak Nur Fauzi. Silakan Pak Nur Fauzi atas pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya bersinggungan tadi dengan satelit gitu ya. Untuk di luar angkasa sendiri itu apakah energi foton yang diterima gitu ya, persatuan luas itu apakah lebih besar gitu di luar angkasa daripada di permukaan bumi karena nggak terhalang atmosfer gitu kan? Atau sama aja berhubungan dengan satelit? Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, kalau boleh, terkait dengan instalasi PLTS rumahan ya. Untuk instalasi PLTS rumahan, minta tanggapannya aja terkait dengan yang sedang viral mungkin ya, viral di kalangan masyarakat, terutama dengan yang sedikitnya mengetahui tentang energi baru terbarukan gitu ya, tentang beranggapannya masyarakat bahwa pemerintah itu mempunyai rencana tentang net zero emission, tapi untuk saat ini sikapnya itu bertolak belakang terkait dengan peraturan yang 2021 tadi bahwa tidak bisanya ekspor listrik gitu ya, tidak dihitung oleh PLN. Nah, ini tuh dianggap oleh masyarakat bahwa pemerintah ingin mempunyai sebuah tujuan, tapi tidak mengakomodasi masyarakat itu sendiri sehingga tidak membuat masyarakat melihat bahwa PLTS ini merupakan suatu pilihan yang terang seperti itu, suatu pilihan yang baik untuk diambil seperti itu. Mungkin menangkap pertanyaannya atau terlalu berbelit-belit? Boleh diulang Mas, yang kedua tuh. Intinya ini ya, tanggapan terkait itu ya Mas Fauzi ya, tanggapan terkait net zero emission tetapi bertolak belakang sama yang peraturannya sekarang. Yang sekarang itu. Seperti tanggapannya aja sebenarnya itu. Iya. Soalnya mungkin tambahan lagi sedikit kalau dikomparasikan dengan tetangga sebelah, kalau nggak salah masih ASEAN, Vietnam kalau nggak salah, itu bahkan pertumbuhan PLTS-nya begitu itu jauh lebih tinggi dari Indonesia. Untuk 10 tahun terakhir kalau tidak salah
gitu ya, boleh dikoreksi kalau salah, itu lebih dari 10 gigawatt pertumbuhannya untuk PLTS di negara Vietnam. Kalau di Indonesia sendiri, berdasarkan berita yang saya baca, itu belum sampai 400 megawatt untuk keseluruhan. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas dua pertanyaan. Dari tim kami akan menjawab satu persatu pertanyaannya. Mungkin beri kami waktu untuk mempersiapkan jawabannya ya. Permisi, izin menjawab dulu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama teman-teman. Terkait dengan tanggapan ya. Sebelumnya sudah disampaikan ya terkait dengan regulasi, kemudian insentif, dan terkait dengan isu yaitu masalah APBN juga. Nah, terkait regulasi dan insentif sendiri itu yang dikeluarkan pemerintah Indonesia terkait untuk mendorong pengembangan PLTS itu sudah ini ya dikaji sebagai langkah yang tepat untuk mencapai ini ya zero emisi. Kemudian hal tersebut itu harus juga didukung oleh berbagai pihak termasuk juga masyarakat dan pelaku usaha untuk pengembangan PLTS ya. Secara keseluruhan regulasi dan insentif itu yang dikeluarkan pemerintah itu bisa mendorong PLTS untuk mencapai target zero emisi. Lebih ke kembali lagi ke ini sih dari dorongan atau dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha. Mungkin seperti itu. Dari teman yang lain mungkin bisa menambahkan. Ya, ingin menambahkan mungkin teman-teman sekalian untuk ya pandangan terhadap pemerintah yang ingin mendapatkan zero emission namun masih banyak kendala ya. Jadi banyak banget sebenarnya sejak sekian dekade lalu juga termasuk Euro 4 segala macam banyak yang bertabrakan sebenarnya di fakta di lapangannya gitu. Itu aja yang sudah sekian dekade masih belum terlaksana maksimal. Apalagi yang baru dirintis 2021 sampai saat ini tentang emisi zero yang targetnya 2060. Mungkin ya fakta di lapangan banyak kendalanya. Satu, setiap regulasi biasanya bertabrakan dia. Dari departemen tertentu bertabrakan dengan regulasi yang ini. Nah itu yang masih, kalau kita lihat dari pemerintah sendiri usahanya memang sudah ada start dari 2020 kalau nggak salah ya. Dan sebelum itu juga ada wacana udah banyak sih sebetulnya. Cuman ya itu banyak banget tantangan mereka ketika aplikasi di lapangan. Ya kita nggak usah lihat yang sekarang zero emission, yang dari masalah Euro 4 dan lain-lain aja masih belum selesai gitu. Jadi tantangannya sebenarnya masih panjang, makanya mereka targetin 2060. Dan ini baru 2023, masih ada 40
tahun mendatang tuh. Dan nggak mudah memang kalau kita lihat tantangan yang bakalan dihadapin sama negara yang punya visi seperti ini, ngikutin mau zero emission gitu. Kalau pandangan saya sih seperti itu ya. Ya salah satu yang bisa kita lakukan adalah ya support. Memang kita bisa lihat sendiri dari tadi yang kita bahas tuh, wah ini kayaknya cost-nya nggak main-main gitu. Minimum aja 14 sampai 17 juta itu minimum. Kita nggak usah bicara yang lebih tinggi dari 14-17 juta. Motor aja orang udah terkendala tuh kalau mau disubsidi, kalau mau dia swap ke apa yang dari sumber listrik itu. Motor listrik. Listrik aja, iya udah sumber listrik tuh udah kendala banget. Itu pasti akan banyak yang protes. Itu udah terjadi ya. Jadi itu belum kita baru wacana, mereka udah terjadi tuh di Indonesia bahwa Iya. swap engine dari motor bakar ke motor listrik itu udah hal yang ramai Kemarin banget. udah 2000 Iya, yang Pak. mundur kan. Nah, itu dia. Dan bengkel sendiri beberapa kali saya diskusi di kampus juga di PNJ, kan ada rencana-rencana tuh untuk workshop swap engine dari motor bakar ke motor listrik. Itu tantangannya banyak juga dari perizinan, tabrak sana, tabrak sini. Wah, itu rame deh pokoknya. Makanya ya kita kalau membahas tentang jauh zero emission kayaknya masih jauh sih. Gitu kalau dari saya. Mungkin ada yang lain, silakan. Terima kasih. Apalagi kalau tukar pemerintah. Ya, betul banget, Pak. Kalau kita bikin proyeknya bareng sama pemerintah ini agak sulit biasanya. Iya, itulah tantangan kita ke depannya lah. Iya. Soalnya kan beda pemerintah nanti beda lagi aturannya. Sustainable-nya tuh susah, sangat susah ya. Kalau memang itu memang harus istiqomah lah istilahnya. Kalau nggak istiqomah nggak bisa. Ya dulu yang benar itu yang katakan Pak Rizal Raymond. Dari Euro aja deh ke Euro 4 sampai sekarang gimana? Dari Euro 2 ke Euro 4 dulu deh. Ya itu tantangannya ya, tapi kita nggak boleh pesimis. Semuanya demi kebaikan juga, demi lingkungan yang lebih baik juga. Oke, gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi, silahkan. Yang belum terjawab. Silahkan Mas. Masuk. Brin. Founder dia.
Izin menambahkan terkait energi foton yang diterima persatuan luas. Jadi kalau saya melihat ya ini menurut saya ya, setiap panel surya itu pasti berbeda-beda spesifikasinya. Ada yang efisiensinya sampai 20%, ada yang 15%. Untuk mempengaruhinya kalau ditaruh di luar angkasa, apakah ada peningkatan? Kalau menurut saya itu ada, karena seperti yang dijelaskan oleh dari Pak Oslan tadi. Nah, tapi kalau misalkan spesifikasi modulnya itu tidak efisiennya tinggi, ya berarti kita hanya mendapatkan maksimalnya semisal 20% aja gitu loh. Jadi mudah ditaruh di di luar angkasa, tapi yang bisa didapatkan hanya 20% karena terhambat oleh spesifikasi dari modul tersebut. Begitu sih, Pak. Oke, baik. Gimana Mas Fauzi? Oh, ya Pak. Berarti untuk yang di ISS itu menggunakan yang polikristalin itu ya, yang generasi lebih tua begitu. Soalnya kan peluncurannya tahun 98 kalau nggak salah, sedangkan untuk monokristalin itu baru di 2000-an ke sini. Ya, itu generasi yang pertama yang mungkin sama yang kayak solar thermal, Mas, yang dulu. Tahu kan? Pernah pasti ada kan di Polban kan? Solar thermal. Oh iya, iya. Nah, sekarang kan udah generasi ketiga PLTS. Sekarang udah makin tipis modulnya. Oke, baik. Ditutup dulu kelompok 1. Untuk dari kelompok 1 malam ini cukup sekian. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa dilanjutkan di kelompok 3 pertanyaannya. Terima kasih. Kirain kirim lewat email, Mas. Masih ada kelompok terakhir. Oke, baik. Kayaknya kelompok 1 nggak cukup ya waktunya. Tapi saya udah lihat presentasinya kurang lebih sama ya. Semuanya kontennya sama. Dan tambahan dari saya aja, sebenarnya aplikasi sistem PLTS itu dibagi 3 ya. Mulai dari mode pengoperasiannya, terus pemasangannya, juga dari desain sistemnya. Kalau dari mode pengoperasian kita tahu ada sistem off-grid dan on-grid. Ya, kalau dari mode pemasangan, ya seperti yang dijelaskan tadi juga, ada yang roof, ada yang tersebar, ada yang terpusat. Kalau dari segi yang apalagi satu lagi desain sistemnya, ya seperti SHS, Solar Host Home System ya, begitu. Untuk selanjutnya kelompok 1 tadi kelompok 3 ya, saya udah ngelihat presentasinya, sebenarnya udah saya lihat dari minggu kemarin. Jadi karena waktunya nggak cukup, nggak usah presentasi, intinya sama semuanya. Dan saya cukup sangat senang jika kelasnya hidup seperti ini, saling berdiskusi, jadi saling banyak sumber yang kita dapatkan dari sumber berita-berita bacaan yang dari rekan-rekan semua baca. Untuk selanjutnya minggu besok mungkin kita ketemunya di tanggal hari Selasa jam 8 itu udah kosong ya, Mas. Oslan kalau nggak salah, karena Pak Muslim itu pindah ya ke hari Kamis ya. Minggu depan mungkin hari Selasa ya, mungkin saya bisa memberikan karena hari Senin minggu depan saya ada agenda, kemungkinan baru bisa Selasanya. Ya, mungkin Selasa insya Allah. Ya. Ya, nggak apa-apa, nanti saya setelahnya aja. Oh, jadi nggak kosong ya hari Selasa? Hari Kamis? Oh, kosongnya di jam pertama?
Jam berapa? Jam Pak Muslimin dari 7:30. Bentar. Dari 6:30. Ah. Oh, baik. Terus setelah itu ada mata kuliah lagi ya? Oh, iya. Tapi kalau hari Kamis malam? Oh, tambah lagi. Oh, jadi yang kosong tuh jam pertamanya dari 6:30 sampai jam 20 sekian. Oh, ya udah, berarti jam pertamanya hari Selasa yang bisa saya isi di jamnya kosong gitu. Offline. Baik. Untuk selanjutnya ini kita bagi tugas lagi ya. Jadi saya udah membagi kelompok. Untuk selanjutnya kita bahas tentang komponen-komponen dan perawatannya. Bentar saya presentasikan. Udah saya upload di e-learning ya. Silakan lihat di e-learning. Ini sudah bisa terlihat? Udah bisa terlihat? Oke, baik. Udah, Pak. Ini saya udah bagi di e-learning, jadi ada 13 kelompok ya. Satu kelompok ada yang 2, ada yang 3. Untuk minggu depan yang tampil dulu kelompok 1 sampai kelompok 4, jadi dipersiapkan dulu untuk kelompok yang 1 sampai 4. Seminggu selanjutnya kelompok 5 sampai kelompok 8, terus kelompok 9 sampai 13. Jadi insya Allah kita bahas semuanya ini dalam 3 minggu sekaligus dalam tugasnya mengenai pertama rangkaian modul fotovoltaik beserta nanti apa aja yang ada di dalamnya dan perawatannya bagaimana. Sumbernya silakan boleh dari buku yang saya berikan, boleh juga dari buku pegangan atau dari sumber bacaan lain. Ada pertanyaan? Minggu depan, kan besok. Kalau besok mah modar nih semua. Cuma untuk Selasa minggu depan aja, bukan semuanya, Mas Osman. Cuma untuk minggu depan aja. Karena Seninnya saya ada agenda. Kayak kemarin itu karena saya tuh seharian ngajar di pulang udah terlalu larut malam. Jadi sampai rumah gimana mau ngajar. Plus lagi kemarin itu ada masalah di rumah, itu ada mati lampu sama di sekitar rumah trafonya terbakar, ya tahu sendirilah kalau udah trafo terbakar tuh ada maintenance-nya lumayan lama. Gitu. Untuk minggu depan aja insya Allah nanti saya kabarkan lagi. Selebihnya kita sesuai jadwal kok insya Allah. Izin tanya Pak. Ya. Untuk absensi hari ini, pertemuan ini gimana ya Pak? Udah aman, udah saya absen semua. Karena saya tahu hadir semua. Siap, makasih Pak. Absen udah saya hadirkan semua. Ada yang lain? Izin Pak. Ya. Ini kelompoknya gabungan dari kelas lain Pak. Ya? Kelompoknya. Kenapa Mas Isan? Kelompoknya ada kenapa? Gabungan dari kelas lain. Iya kah? Nggak ada kan? Ini kelompok. Yang terakhir Pak. Yang terakhir Pak itu Muhammad Wildan Auliansyah Pak. Kelas B Pak. Oh. Iya Pak. Iya kah? Oh, kami saya ambil dari siapa yang belum ada namanya? Yang nomor 10 tuh juga sama tuh Pak, Santi Agung Santoso Pak. Kelas B Padahal juga. saya ambil dari e-learning sebenarnya. Sebentar.
Ada yang ini ya, ada yang nomor 10 ya. Kalau untuk kelompok 1 sampai kelompok 6 gimana? Sampai kelompok 4 udah aman. Ntar saya share lagi. Oke, untuk kelompok 1 sampai kelompok 4 udah aman ya. Yang ini? Faiz Rafid ada yang kira-kira ini kita? Itu di nomor 1. Oh, ya udah. Yang ini yang salah itu kelompok nomor 10 ya? Oh iya, Mas Andi ini Ada kelas B. 2 berarti, Pak. Mas Andi sama ini ya, Wildan ya? Oke, yang pertama untuk kelompok 1 sampai 4 udah aman dulu karena itu yang akan tampil minggu depan. Yang lain nanti saya lihat dulu ya kelasnya lagi. Kemarin saya ambil dari sistem akademik sebenarnya berarti salah input berarti. Yang penting yang mau tampil minggu depan dulu aja. Selebihnya nanti saya masukkan lagi nama yang belum ada. Terima kasih koreksinya. Baik. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mas Ini Eko. untuk presentasinya dikumpulkan lagi, Pak, di lewat e-learning atau bagaimana, Pak? Pas nanti aja, pas mau presentasi. Ya sih, nanti dikumpulkan lagi lewat e-learning, nanti saya buatkan lagi. Sebelum presentasi dimulai, nanti dikumpulkan. Biar saya bisa review dulu. Oke, baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, seperti tadi kan saya udah review dulu presentasinya semuanya. Jadi, karena minggu depan itu Selasa ya. Jadi hari Minggu ya, sampai Minggu jam 23.59. Nanti saya buatkan di e-learning-nya. Kelompok 1 sampai kelompok 4. Ada lagi? Silakan. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bernilai sebagai ladang amal ibadah. Amin. Terima kasih. Kita tutup dengan berdoa kembali. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Terima kasih karena waktunya sudah pas jam 22. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya,